Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadifah Mirasya Fahwaluddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bahaya Hoax dan Disinformasi. Nah, di era digital seperti sekarang itu, kita bisa mendapatkan informasi hanya dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi yang kita terima adalah benar. Karena itu, melalui presentasi ini, saya akan membahas apa itu hoax dan disinformasi, mengapa penyebarannya sangat cepat, dampaknya bagi masyarakat, serta bagaimana cara kita menyikapinya dengan bijak. Next. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami beberapa istilah yang sering dianggap sama padahal sebenarnya berbeda. Yang pertama itu ada misinformasi. Nah, apa sih misinformasi itu? Misinformasi itu informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa ada niat untuk menipu. Orang yang menyebarkannya biasanya mengira bahwa informasi tersebut memang benar. Yang kedua ada disinformasi. Disinformasi itu informasi yang memang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menyesatkan, memanipulasi, atau bahkan merugikan orang lain. Kemudian ada malinformasi, yaitu informasi yang sebenarnya benar, tetapi disampaikan di luar konteks atau digunakan untuk menyerang dan menyakiti seseorang. Nah, sementara itu, istilah hoax yang sering kita dengar sehari-hari sebenarnya lebih umum digunakan untuk menyebut berita bohong dan dalam banyak kasus yang paling dekat dengan disinformasi. Next. Nah, di sini kenapa hoax cepat menyebar? Lalu mengapa sih hoax itu bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi yang benar? Nah, pertama itu karena emosi. Informasi yang membuat orang marah, takut, atau panik biasanya lebih cepat dibagikan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kedua, adanya bias konfirmasi, yaitu kecenderungan seseorang mempercayai informasi yang sesuai dengan pendapat atau keyakinannya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada algoritma. Algoritma media sosial juga berperan. Platform media sosial biasanya lebih sering menampilkan konten yang mendapatkan banyak perhatian atau interaksi, sehingga informasi yang sensasional lebih mudah viral. Terakhir, adanya fitur bagikan yang sangat mudah membuat satu informasi bisa tersebar ke ratusan, bahkan ribuan orang hanya dalam beberapa detik. Nah, slide selanjutnya ada skala masalahnya di Indonesia. Nah, teman-teman, masalah hoax di Indonesia ini tuh juga cukup besar. Berdasarkan berbagai survei literasi digital, sekitar 89% pengguna internet Indonesia pernah menerima informasi hoax. Selain itu, jumlah akun media sosial aktif di Indonesia sangat besar, sehingga penyebaran informasi menjadi semakin cepat. Nah, bahkan beberapa penelitian juga tuh menunjukkan bahwa berita palsu itu dapat menyebar sekitar 3 hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan berita yang benar. Walaupun ya angka tersebut tuh dapat berubah-ubah setiap tahun, pesan utamanya tetap sama, yaitu bahwa penyebaran hoax itu merupakan masalah yang nyata dan perlu kita waspadai bersama. Next, ada dampak nyata hoax dan disinformasi. Nah, sebenarnya hoax itu bukan hanya sekedar informasi yang salah, teman-teman, tetapi juga bisa memberikan dampak yang serius. Misalnya nih ya, di bidang kesehatan, hoax dapat membuat masyarakat percaya pada pengobatan yang tidak terbukti atau bahkan menolak vaksin sehingga membahayakan kesehatan banyak orang. Nah, di bidang sosialnya juga, hoax dapat memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan memecah persatuan masyarakat. Lalu, ada di bidang politik, berita bohong bisa mempengaruhi opini publik dan mengganggu jalannya demokrasi. Sedangkan di bidang ekonomi,
Hoax itu dapat merusak reputasi suatu perusahaan, menyebabkan kepanikan pasar, bahkan dimanfaatkan untuk melakukan penipuan. Karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh penyebaran informasi palsu. Next, di sini ada ciri-ciri konten hoax. Nah, teman-teman, supaya tidak mudah tertipu, ada beberapa ciri yang biasanya dimiliki oleh konten hoax. Misalnya, menggunakan judul yang sangat bombastis atau provokatif agar menarik perhatian pembaca. Kemudian, informasi tersebut biasanya tidak mencantumkan sumber yang jelas atau sumbernya tidak dapat dipercaya. Sering juga terdapat kalimat seperti sebarkan sekarang sebelum dihapus. Nah, itu tuh bertujuan membuat orang langsung membagikan informasi tanpa berpikir. Selain itu, foto atau video yang digunakan seringkali diambil dari peristiwa lain sehingga tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, ciri lainnya adalah penggunaan huruf kapital, tanda seru yang berlebihan, serta bahasa yang kurang rapi. Nah, dan yang paling penting, berita tersebut biasanya tidak ditemukan di media sosial atau berita yang resmi. Next. Nah, gimana sih cara cek fakta sebelum percaya? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi? Langkah pertama adalah cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang kredibel. Lalu kedua, bandingkan dengan media lain. Misal, jika informasi tersebut benar, biasanya akan diberitakan juga oleh media terpercaya lainnya. Ketiga, verifikasi gambar atau video. Saat ini, kita bisa menggunakan fitur pencarian gambar untuk mengetahui apakah foto tersebut itu asli atau diambil dari peristiwa lain. Dan yang terakhir, manfaatkan situs cek fakta seperti Mavindo, cek fakta, atau Turnback Hoax untuk memastikan kebenaran informasi. Dengan melakukan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa mengurangi resiko menyebarkan berita palsu. Next. Di sini ada studi kasusnya. Di sini ada beberapa contoh nyata mengenai dampak hoax. Misalnya, saat pandemi COVID-19 beredar banyak informasi palsu mengenai vaksin. Akibatnya, sebagian masyarakat menjadi ragu untuk melakukan vaksinasi sehingga menghambat program kesehatan. Contoh lainnya adalah hoax mengenai bencana alam. Informasi palsu tentang gempa susulan atau tsunami seringkali menyebabkan kematian dan evakuasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Selain itu, menjelang pemilu juga sering muncul berita bohong yang bertujuan menggiring opini masyarakat terhadap calon tertentu. Nah, contoh-contoh ini juga menunjukkan bahwa hoax itu benar-benar bisa memberikan dampak yang luas. Next. Nah, peran kita sebagai pengguna digital. Sebagai pengguna media digital, kita juga memiliki tanggung jawab. Pertama, biasakan untuk berhenti sejenak sebelum membagikan informasi. Jangan hanya membaca judulnya saja, tetapi baca isi beritanya secara lengkap. Kedua, jika menemukan informasi yang jelas-jelas palsu, maksudnya kita bisa menggunakan fitur laporkan atau report pada media sosial. Ketiga, kita juga dapat mengedukasi keluarga maupun teman dengan cara yang baik apabila mereka tanpa sengaja membagikan hoax. Dan yang paling penting, jadilah pengguna media sosial yang hanya membagikan informasi dari sumber yang sudah terpercaya. Sebagai next. Sebagai penutup, kita dapat mengambil satu pesan penting dari materi ini, yaitu saring sebelum sharing. Setiap informasi yang kita terima sebaiknya tidak langsung dipercaya atau dibagikan. Kita perlu berpikir kritis, memeriksa fakta, dan memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita dapat membantu mengurangi penyebaran hoax dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat serta lebih bertanggung jawab. Seperti itu.
Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.